Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan kuliah fisika kita. Hari ini kita akan mempelajari dua chapter. Chapter yang pertama interferensi, kemudian yang kedua adalah difraksi. Oke, kita mulai dari interferensi. Jika Anda melihat burung merak seperti ini, kira-kira apa yang terbetik dalam persepsi Anda? Bahwa sebenarnya warna pada bulu merak itu tidak disebabkan oleh pigmen pada bulu. Jika tidak dihasilkan oleh pigmen pada bulu, bagaimana warna yang indah tersebut terbentuk? Jadi warna ini terbentuk karena ada pola interferensi. Warna pada bulu merak dipengaruhi oleh interferensi. Struktur muli lapisan bulu menghasilkan interferensi yang menguatkan untuk beberapa warna seperti biru dan hijau. Warna akan berubah pada saat Anda melihat pada sudut yang berbeda-beda. Warna-warni pada kupu-kupu dan burung haming juga merupakan hasil dari efek interferensi. Jadi ini tidak disebabkan oleh pigmen warna, tetapi disebabkan oleh interferensi. Nah, warna yang ditimbulkan karena interferensi antara cahaya yang dipantulkan permukaan atas dan bawah lapisan gelembung sabun. Misalnya kita lihat sabun, kemudian biasanya muncul juga seperti warna pelangi. Ini juga bukan karena adanya pigmen warna di gelembung sabun, tetapi karena interferensi antar cahaya yang dipantulkan dari permukaan atas dan permukaan bawah dari gelembung sabun. Kemudian warna akan bergantung pada ketebalan lapisan dan bervariasi antara hitam ketika lapisan tertipis dan merah ketika lapisan tertebal. Oke. Kemudian apakah cahaya itu? Kita sudah bicarakan kemarin, cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan dia membawa energi berupa energi gelombang elektromagnetik, dan dia energi tersebut dibawa melalui partikel atau gelombang. Apakah cahaya merambat sebagai suatu aliran partikel yang menjauh dari sumbernya? Apakah cahaya merambat dalam suatu bentuk gelombang yang menyebar menjauhi sumbernya? Maka kita akan melihat fenomena ini pada chapter yang ini maupun chapter yang akan datang. Model Ray menjelaskan cahaya dengan baik. Ketika cahaya dilewatkan pada suatu celah gelombang yang besar dibandingkan dengan panjang gelombang, jika tidak sesuai, cahaya harus diperlakukan sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian Christian Huygens juga mengemukakan sebuah teori untuk gelombang. Setiap titik pada suatu gelombang dapat dianggap sebagai sumber baru kecil yang dapat menyebar searah pada kecepatan gelombang. Oleh karena itu kita sudah bicarakan minggu lalu ya, oleh karena itu kenapa gelombang itu dapat melewati sebuah celah. Jika Anda punya sebuah celah di rumah, maka Anda akan melihat dari cahaya itu seolah-olah ketika melewati celah itu dia merupakan sumber baru, yang dia lebih terang, seolah-olah lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang ada di luar, padahal sebenarnya sama, karena kita melihat dia sebagai sumber yang baru. Kemudian interferensi yang berhubungan dengan gelombang cahaya timbul ketika medan elektromagnetik berkombinasi dengan beberapa gelombang individu. Hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan interferensi gelombang cahaya yang pertama adalah sumbernya itu harus koheren. Kemudian yang kedua, sumbernya itu harus monokromatis. Jadi untuk bisa mengamati suatu gelombang, apakah dia terinterferensi atau tidak, maka kita harus melihat ada dua hal. Yang pertama, sumbernya harus koheren, dan yang kedua, sumbernya harus monokromatis. Koheren artinya fasenya harus konstan atau sama, dan harus dijaga satu sama lain. Sebenarnya monokromatis artinya dia satu gelombang. Kemudian interferensi ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ini contoh interferensi yang menguatkan, ini contoh interferensi yang melemahkan, dan ini contoh interferensi yang melemah sebagian karena dia tidak sefasa. Oke. Kemudian kita lihat ada percobaan celah ganda yang di sini. Jika kita punya satu sumber cahaya di sini, SO, kemudian kita pancarkan sumber cahaya tersebut ke satu celah seperti ini, S1 sama S2, maka dia sumber yang muncul atau cahaya yang muncul dari S1 dan S2 di sini, dia merupakan juga mengatakan ini sumber cahaya baru, dia akan berinterferensi. Sehingga kalau kita letakkan sebuah celah di sini, sebuah screen di sini, maka kita bisa melihat pola interferensinya seperti apa. Apakah dia menguatkan menjadi warna seperti ini atau melemahkan menjadi warna hitam seperti ini.
dan dia ada polanya seperti ini. Jadi gelap terang mungkin ada juga udah pernah pelajari di SMA ya. Oke. Kemudian dengan titik pusat P, gelombang merambat dengan jarak yang sama, maka kita akan mendapatkan pola terang. Gelombang Q, jika gelombang yang di atas harus merambat satu panjang gelombang lebih jauh dibandingkan dengan gelombang yang di bawah. Jadi ada perbedaan antara panjang gelombangnya adalah satu panjang gelombang, maka dia juga akan menghasilkan cahaya yang terang. Sementara cahaya yang gelap tampak atau muncul ketika gelombang yang di atas mempunyai lebih dari setengah panjang gelombang dari yang di bawah. Oke. Maka dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa beda lintasan antara panjang gelombang pertama dan panjang gelombang kedua akan mempengaruhi apakah terang atau gelap yang muncul di screen atau di layar. Maka beda lintasannya tau di sini sama dengan R2 kurangi R1 sama dengan D sin theta. Maka interferensi menguatkan terjadi ketika panjang gelombang kedua dengan gelombang pertama bedanya adalah M kali lambda, di mana M adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat positif 0, plus minus 1, plus minus 2. Sementara interferensi melemahkan terjadi ketika jarak antara dua panjang gelombang tadi atau D sin theta atau tau di sini sama dengan M plus setengah kali lambda. Jadi ada penambahan setengah di sini, sementara M-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, sama seperti di atas. Oke, bagaimana kita melihatnya? Pola segitiga dan pola segitiganya. Pola segitiga OPQ Anda lihat, ini ada O, P, dan Q ya. O, P, dan Q di sini. Y itu sama dengan L tangan theta. Ya, Y itu ini ya, jarak antara O dan P itu Y sama dengan L. L itu panjang dari celah ke screen atau ke layar dikali dengan tan theta. Atau sama dengan L kali sin theta. Nah, pola terang dari O, atau kita bisa melihat Y ketika terang, itu sama dengan, tadi kita bisa refer ke persamaan yang sebelumnya, di mana sin theta tadi itu sama dengan lambda. Sin theta itu sama dengan, ini kan L sin theta itu sama dengan lambda kali L dibagi D kali M ya. Jadi kalau L-nya kita coret, sehingga D sin theta tadi di persamaan sebelumnya adalah M kali D ya. Oke, jadi kita lihat Y bright atau ketika terang terjadi ketika lambda kali L dibagi D kali M. Di mana lambda adalah panjang gelombang, L ini adalah jarak dari celah ke screen, dan M itu adalah ulangan bulat, terang keberapa, sehingga kita bisa menentukan jarak atau pola terang dari pusat ke terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Dan pola gelap kita tambahkan faktor yang kedua, M, kita tambahkan dengan setengah. Oke. Maka dari sini kita bisa melihat intensitas percobaan yang I sama dengan theta sama dengan 0 sama dengan 4 epsilon 0 kuadrat. Sehingga kita bisa melihat intensitasnya 4 epsilon 4 E0 kuadrat kali cos kuadrat theta per 2, di mana theta sama dengan 2V per lambda kali D sin theta. Maka I atau Imax sama dengan cos kuadrat V per 2. Nah, terang terjadi ketika cos theta-nya sama dengan 1 atau min 1. Sehingga kita bisa melihat dengan menggunakan persamaan yang sama seperti tadi, Y sama dengan lambda kali R dibagi D dikali M, dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menghitung intensitas cahayanya, kita bisa melihat menggunakan persamaan ini. Ini untuk melihat jaraknya. Oke. Kemudian apa yang terjadi di interferensi lapisan tipis seperti di sabun? Interferensi cahaya dipantulkan di lapisan tipis merupakan kombinasi dua sinar yang dipantulkan oleh permukaan atas dan permukaan bawah.
interferensi yang menguatkan pada lapisan tipis dengan menggunakan persamaan ini, misalnya air, ini ada film, ada air ya, seperti ini. 2NT sama dengan M plus setengah kali lambda, di mana M sama dengan 0,12. Ini interferensi menguatkan. Interferensi melemahkan terjadi ketika 2NT sama dengan M kali lambda, di mana N itu adalah indeks bias, kemudian T itu adalah jarak lapisannya, M itu adalah ini, pola terang gelapnya, lambda adalah panjang gelombang yang melewatkan. Oke, contoh pertama, suatu layar berada pada jarak 1,2 dari suatu celah. Jadi misalnya kita punya layar, ini ada celah, seperti ini ya, layarnya jaraknya adalah 1,2 meter. Kemudian jarak antara dua celah di sini, jaraknya adalah 0,03 mm. Kemudian orde kedua pola terang, orde keduanya M sama dengan 2, jaraknya adalah, ini terang pusat di sini, jaraknya di sini ya. Ini terang pertama, terang kedua, terang pusat, jaraknya adalah 4,5 cm. Nah, tentukan panjang gelombang cahaya dan hitung jarak pola terang yang berdekatan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Maka kita perlu melihat dengan menggunakan persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi Anda masih ingat? Y itu sama dengan apa tadi? Y sama dengan lambda kali L dibagi D dikali dengan M ya. Sehingga Y2 atau terang yang kedua sama dengan lambda kali L dibagi D dikali dengan M-nya sama dengan 2. Maka kita bisa masukkan persamaannya. Lambdanya sama dengan lambda yang kita cari ya, jadi lambda itu sama dengan D dikali Y2 dibagi L dikali dengan 2 ya. Maka kita bisa melihat, nah ini persamaan yang sudah kita turunkan, jadi D-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5, D itu adalah jarak antara dua celah, Y-nya jarak dari terang pusat ke terang kedua adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2, dibagi dengan 2 kali jarak layarnya, sama dengan 560 nanometer lambdanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jarak dua pola terang yang berdekatan. Maka kita bisa melihat YM, kita bisa mengurangkan YM plus 1 min YM. Sama dengan lambda L ditambah M plus 1 dibagi D dikurangi lambda kali L kali M dibagi D. Sama dengan lambda L dibagi D sama dengan, kita masukkan ke persamaannya, kita dapat 2,2 cm. Jadi ingat bahwa semua jarak pola terang berdekatan adalah sama. Oke. Kemudian contoh yang kedua, sebuah sumber cahaya memancarkan cahaya tampak dengan dua panjang gelombang, lambda sama dengan 430 nanometer dan lambda aksen sama dengan 510 nanometer. Sumber digunakan pada percobaan celah ganda dengan L sama dengan 1,5 meter dan D sama dengan 0,025 mm. Carilah jarak pisah antara pola terang ketiga. Jadi yang di sini adalah jarak pisah antara pola terang ketiga. Maka kita masukkan dengan M, berarti M-nya sama dengan 3 ya. Berarti Y3 itu sama dengan lambda kali L dibagi D dikali dengan M. Sama dengan, kita masukkan lambda kali L dibagi D dikali dengan 3. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, lambdanya yang pertama adalah 430, L-nya 1,5 meter, 430 nanometer, D-nya sama dengan 0,025 mm. Kemudian setelah itu kita menyelesaikan Y aksen 3 dengan persamaan yang sama, tapi dengan menggunakan panjang gelombang yang kedua. Maka kita dapat persamaan seperti ini. Oke,
Kita solusinya ya. Nah, saya carikan solusinya. Berarti yang pertama dapatnya adalah 7,74 kali 10 pangkat min 2 dan aksen 3-nya sama dengan 9,18 kali 10 pangkat min 2. Oleh karena itu, jarak pisah antara dua terang ini adalah delta Y sama dengan Y aksen 3 min Y3 sama dengan 9,18 kali 10 pangkat min 2 meter dikurangi 7,74 kali 10 pangkat min 2 meter dapatnya 1,4 cm. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, hitung ketebalan minimum lapisan busa sabun N sama dengan 1,33 yang menghasilkan interferensi menguatkan jika disinari cahaya dengan mempunyai panjang gelombang lambda sama dengan 600 nanometer di ruang hampa. Yang beberapa ketebalan lapisan lain yang menghasilkan interferensi yang menguatkan. Yang pertama, Anda harus ingat persamaan yang tadi ya. Jadi interferensi menguatkan itu terjadi ketika M-nya sama dengan 0 ya tadi. Di pelajaran yang tadi. Maka kita dapat persamaannya jadi 2NT sama dengan lambda dibagi 2. Oke, karena di persamaan di gelombang sabun tadi, interferensi menguatkan itu terjadi, rumusnya adalah yang menguatkan 2NT itu sama dengan M plus setengah lambda. Jadi ketika kita masukkan M-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, maka jadi persamaannya adalah seperti ini ya. Oke. Sehingga T atau ketebalannya sama dengan lambda dibagi 4N ya. Maka hasilnya adalah ini ya. T sama lambda dibagi 4N dapatnya 113 nanometer. Ketebalan film yang menghasilkan interferensi menguatkan, Anda bisa menambahkan berarti di persamaan yang tadi M-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 3 dan seterusnya sehingga Anda mendapatkan panjang gelombang ini. Oke ya, mudah-mudahan ini cukup. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, adalah difraksi gelombang cahaya. Oke, apa yang Anda lihat dari ini, dari sebuah CD? CD ketika kita aplikasikan cahaya ke sebuah CD, maka warna yang teramati berasal dari cahaya yang dipantulkan. Dan warna dan intensitas tergantung pada arah pandang CD terhadap mata dan sumber cahaya. Jadi ada cahaya yang muncul dari permukaan CD dan kita bisa melihat warna yang muncul juga bervariasi intensitasnya. Oke. Kemudian permukaan CD mempunyai lintasan beralur spiral dengan jarak pisah sekitar 1 mikrometer, maka jadi permukaan CD itu seperti kisi refleksi. Cahaya yang terpantul dari jalur yang berdekatan akan berinterferensi konstruktif hanya pada arah tertentu saja, tergantung dengan panjang gelombang dan arah datangnya sinar. Salah satu bagian CD berfungsi sebagai kisi difraksi untuk cahaya putih, sehingga dia akan mengirimkan warna yang berbeda-beda pada arah yang berbeda-beda. Oke, maka prinsip Huygens seperti ini. Maka kita akan menghasilkan prinsip Huygens yang kedua ya. Maka ketika kita punya satu sumber cahaya yang saling berdekatan, maka dia akan menyebar, menghasilkan pola interferensi. Yang interferensi itu akan menguatkan atau melemahkan tergantung dari jarak antara panjang gelombang tersebut di layar. Oke, ini udah ya, tadi kita udah kelewatin. Oke, difraksi, jika cahaya adalah sebuah gelombang, sebuah titik terang akan muncul pada pusat bayangan cakram aluminium yang disinari oleh sumber cahaya titik monokromatik. Maka kita akan melihat ada titik terang akan muncul di pusat bayangan. Oke, jadi misalnya kita punya sumber objek di sini, kemudian kita melihat ada screen di sini, maka akan muncul adalah pola seperti ini. Ada terang gelap, terang gelap, terang gelap, maka ini disebut dengan difraksi.
Difraksi berkenaan dengan berbagai fenomena yang berhubungan penjalaran gelombang, seperti pembengkokan, penyebaran, interferensi dari gelombang yang melewati sebuah celah. Kemudian terjadi pada berbagai tipe gelombang, tidak hanya pada gelombang cahaya, tetapi juga termasuk pada gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang elektromagnetik, gelombang radio juga. Pada saat difraksi terjadi, tidak semua efek dapat jelas diamati karena panjang gelombang harus sesuai dengan ukuran celah. Pola kompleks pada intensitas gelombang yang terdifraksi adalah hasil dari interferensi antara bagian yang berbeda dari gelombang yang merambat ke pengamat pada lintasan yang berbeda. Oke, kita akan sambil jelaskan. Yang pertama ada difraksi Van Hofer. Pola terdiri dari terang pusat yang sangat kuat dan diapit oleh pola gelap. Jadi kita masukkan sebuah panjang gelombang, masuk ke sebuah celah, maka dia akan muncul seperti ini di screen-nya. Ada pola terang yang sangat lebar, kemudian ada gelap, kemudian ada terang, dan seterusnya. Disebut dengan difraksi Van Hofer. Difraksi cahaya yang celah sempit dengan lebar A, setiap bagian pada celah bertindak sebagai sumber gelombang cahaya. Beda lintasan sinar 1, 2, 3, 1 dan 3 atau 2 dan 4 adalah A per 2 kali sin theta. Nah, kondisi untuk interferensi melemahkan terjadi ketika sin theta sama dengan M kali lambda dibagi A. Oke, ini untuk diferensi Van Hofer, di mana M sama dengan plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Kemudian setiap puncak pola terang terletak setengah kali antara batas pola gelap. Perhatikan bahwa terang pusat maksimum 2 kali lebih lebar daripada maksimum yang kedua. Jadi ini kita punya pola terang. Kemudian ini pola terang juga, yang pola terang yang pusat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pola terang pertama, pola terang kedua, dan seterusnya. Dan jarak antara Y1 dengan Y2 di sini adalah lambda per A ya. Nah, pola difraksi yang timbul pada layar ketika cahaya dilewatkan pada celah sempit seperti ini. Pola terdiri dari pola terang dan pusat dan pola-pola berikutnya yang lebih sempit dan rendah intensitasnya. Jadi berbeda dengan interferensi di percobaan Huygens sebelumnya, karena pola terang dan pola gelapnya mempunyai intensitas yang kurang lebih sama dengan jarak yang sama. Tetapi di difraksi Van Hofer ini, pola terang pusatnya intensitasnya paling tinggi dan paling lebar. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Sebuah panjang gelombang cahaya 580 nanometer dijatuhkan pada sebuah celah yang mempunyai lebar 0,3 mm. Suatu layar terletak 2 meter dari celah. Carilah pola gelap pertama, lebar pola terang pusat, dan lebar pola terang orbit pertama. Maka kita lihat dengan menggunakan persamaan tadi, sin theta sama dengan plus minus lambda per 2 ya. Lambda per A. Lambdanya adalah 580, jadi kita masukkan 580 nanometer dibagi dengan A-nya sama dengan 0,3 mm ya. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan D-nya adalah 1,93 kali 10 pangkat min 3. Kemudian tan theta sama dengan Y1 per L sama dengan theta sangat kecil, sehingga tan theta sama dengan sin theta, sehingga Y1 kita lihat pola gelap pertama Y1 sama dengan L sin theta sama dengan L kali lambda per A, sama dengan L-nya tadi adalah 2 meter, berarti 2 kali 1,93 kali 10 pangkat min 3 dapatnya 3,87 kali 10 pangkat min 3 meter. Itu adalah posisi gelap pertama. Oke, kemudian lebar terang pusat itu kan kita punya celah tadi ya. Misalnya ini celahnya ini, kemudian kita punya berarti jarak Y1 tadi kan seperti ini ya. Nah, ini jarak Y1, ini terang pusatnya. Nah, ini terang pusatnya seperti ini. Maka ini jarak ini Y1, yang ini Y2, Y1 juga. Maka Y1 kita dapat posisinya adalah 3,87 kali 10 pangkat min 3. Kemudian lebar terang pusat itu sama dengan ini ya, 2 kali Y1. Jadi ini adalah lebar terang pusatnya. Jadi 2 kali Y1 sama dengan 7,74 kali 10 pangkat min 3. Kemudian lebar terang
orde pertama sama dengan ini ya, 1 ya, 3,87 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, intensitas pola difraksi pada celah Hofer kita bisa lihat I sama dengan Imax kali sin kuadrat beta dibagi beta kuadrat, di mana beta sama dengan 2V per lambda kali A sin theta. Dan maksimum Imax intensitas terbesar, Imax terjadi ketika tetanya sama dengan 0. Maka 2V sama dengan 2V per lambda kali A sin theta, atau sin theta sama dengan lambda dibagi A. Oke, celah segi 4, maka ketika kita bercelah segi 4 seperti ini, kita bisa mendapatkan pola terang gelap seperti ini. Maka tidak hanya difraksi yang terjadi pada setiap gelombang celah, tetapi juga interferensi dari gelombang dari celah yang berbeda. Maka besarnya I sama dengan Imax kali cos kuadrat kali V D sin theta dibagi lambda dikali sin kuadrat beta per beta kuadrat. Di mana D adalah jarak celah, kemudian lambda adalah panjang gelombang, dan beta adalah tadi ya, di persamaan yang sebelumnya untuk mencari intensitas Fraunhofer. Di mana beta sama dengan 2V, beta sama dengan 2V per lambda kali A sin theta. Oke, kondisi untuk interferensi maksimal terjadi ketika D sin theta sama dengan M kali lambda, dan difraksi minimum terjadi ketika A sin theta sama dengan M lambda. Untuk menentukan di mana interferensi maksimum, berhitung dengan difraksi minimum pertama, maka D sin theta per A sin theta sama dengan M lambda dibagi lambda sama dengan M. Maka D dibagi A sama dengan M. Oke, kemudian yang berikutnya adalah resolusi celah tunggal dan celah lingkaran. Kemampuan sebuah alat optik untuk membedakan dua benda yang berdekatan karena dibatasi oleh gelombang, maka seperti ini. Ketika dia punya jarak yang cukup lebar, maka kita bisa membedakan kedua sumber cahaya tersebut tadi. Tapi ketika misalnya dua sumbernya S1 sama S2-nya saling berdekatan, maka kita tidak bisa membedakan dua sumber cahaya tersebut. Ya, bisa seperti ini. Jika terpisah jauh kita bisa membedakan, tapi kalau selalu dekat maka seperti satu sumber cahaya, apalagi sangat dekat maka seolah-olah seperti satu sumber cahaya. Ini misalnya kita melihat mobil di suatu jalan yang gelap dan mobil tersebut sangat jauh, maka seolah-olah kita tidak bisa membedakan antara sumber cahaya mobil yang punya dua sumber cahaya ya di depan, seolah-olah seperti hanya punya satu, karena dua sumber tadi punya jarak yang dekat, sementara jarak antara mobil tersebut ke kita sangat jauh. Tetapi semakin ke sini, semakin dekat dengan kita, maka semakin kita bisa membedakan, oh ternyata ini mobil karena jaraknya dengan kita semakin dekat. Oke, ada sebuah kriteria list itu terjadi ketika maksimum pusat jatuh pada minimum pertama bayangan yang lain. Bayangan dapat dikatakan dapat dipisahkan, sehingga sin theta sama dengan theta minimum sama dengan lambda dibagi A. Maka sudut antara dua sumber pada celah harus lebih besar dari lambda per A jika bayangan tersebut dapat dipisahkan. Maka theta min sama dengan 1,22 kali lambda per D. Oke. Contohnya, perkirakan resolusi sudut batas manusia. Ambilkan resolusinya hanya ditentukan oleh difraksi. Ambil suatu panjang gelombang 500 nanometer dekat dengan pusat spektrum cahaya tampak. Meskipun diameter pupil bervariasi dari orang ke orang, ambil suatu diameter 2 mm dan sumber titik berada pada jarak 25 cm dari mata. Maka kita cari solusi untuk mendapatkan theta minimum. Theta minimum itu dapat sama dengan 1,22 kali lambda dibagi D ya. Sama dengan 1,22 kali 500 nanometer dibagi 25 cm. Maka kita dapat nilainya adalah nih 3 kali 10 pangkat min 4 radian. Karena tetanya sangat kecil, maka sin theta minimum sama dengan kita anggap seperti D per L. Sehingga D sama dengan L kali sin theta sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 cm. Jadi jarak
antara dua sumber itu agar dapat dipisahkan adalah 8 kali 10 pangkat min 3 cm yang mendekati tebal rambut manusia. Oke. Kemudian yang berikut adalah kisi. Peralatan yang banyak digunakan untuk meneliti sumber cahaya terdiri dari banyak paralel yang sama. Maka kita bisa melihat kondisinya refraksi maksimum, kemudian minimum dengan menggunakan persamaan yang sama seperti tadi. D sin theta sama dengan M kali lambda, di mana M sama dengan 1,2,3. Kemudian setiap celah akan menghasilkan difraksi dan sinar difraksi interferensi dengan yang lain akan menghasilkan pola akhir. Jadi pola akhirnya tetap akan terang gelap dengan jarak yang sama, intensitas yang kurang lebih sama. Kemudian besarnya distribusi intensitasnya I sama dengan I0 kali sin beta per beta kuadrat kali sin N kali tau per tau kuadrat. Sin N kali tau per sin tau kuadrat. Kemudian sin N tau per sin tau kuadrat terjadi ketika N kuadrat maksimum utama jika tau sama dengan Anda bisa melihat di PDF ya. V per D dibagi lambda kali sin theta sama dengan M kali V atau D sin theta sama dengan M lambda. Kemudian akan bernilai minimum jika taunya sama dengan V per D per lambda kali sin theta sama dengan N per N kali V atau D sin theta sama dengan N per N kali lambda. Kecuali pada N sama dengan M kali N terjadi ketika maksimum utama. Oke, ini yang terjadi pada QC. QC difraksi dapat digunakan untuk memisahkan spektrum sesuai dengan komponen panjang gelombangnya dengan data pisah seperti ini. R sama dengan setengah kali lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi lambda 2 min lambda 1 sama dengan lambda dibagi V delta lambda. Maka sebuah kisi yang punya daya pisah tinggi dapat membedakan perbedaan panjang gelombang yang kecil. Kemudian daya pisah difraksi pada order M sama R sama dengan N kali M. Daya pisah akan meningkat dengan meningkatnya jumlah order dan meningkatkan jumlah celah. Ini kisi biasa digunakan untuk memisahkan dua panjang gelombang. Maka misalnya contohnya adalah ini kita difraksi sinar X telah membuktikan untuk menjadi teknik penilai tinggi untuk menjelaskan struktur kristal. Jadi kita punya X-ray tube di sini, mulai ada kristal sehingga kita bisa memisahkan, menghasilkan bentuk kristal seperti ini. Dan kita bisa menentukan pola dan jarak antar atom. Dan hukum berat terakhir, kondisi untuk interferensi menguatkan. Ini untuk menjelaskan kisi pada kristal 2D kali sin theta sama dengan M kali lambda, di mana M-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Dengan D sin theta adalah ini. Maka jika panjang gelombang dan sudut difraksi diukur, maka dapat dihitung untuk menghitung jarak antara bidang atom. Jadi kita bisa menentukan jarak antara atom dengan menggunakan hukum berat. Oke, mungkin itu untuk difraksi dan interferensi. Tapi yang paling penting adalah Anda harus mendapatkan konsep yang jelas di interferensi Huygens tadi, kemudian difraksi dan percobaan ganda Young, kemudian difraksi Fraunhofer. Itu yang sering muncul di ujian. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan. Sampai ini, nanti Anda lihat ada tugas di emas. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.